Hai, kembali lagi di bercerita soal rasa. Cerita pendek, jika aku memiliki dua pilihan, bagian kedua, belum waktunya, cerita pendek selanjutnya dari aku masih sama. Selamat mendengarkan. Belum waktunya. Aku memulai memotret pada saat aku SMA kelas 2. Kenapa aku senang sekali memotret? Karena ini semua masih berkaitan dengan kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Kejadian di mana aku selalu merasa bersalah dan menyesal terhadap diriku sendiri. Oleh karena itu, aku tidak ingin ketinggalan setiap momen-momen yang pernah terjadi di dalam hidupku lagi. Baik itu momen sedih ataupun bahagia. Aku harus bisa menghadapi semuanya itu secara berani dan tegar. Pada saat di SMA, aku sering memotret setiap kegiatan yang pernah terjadi di sekolah. Baik itu acara sekolah, lomba Agustusan, ataupun tidak ada acara sekolah. Aku selalu membawa kameraku kemanapun aku pergi. Dan tidak lupa juga, aku selalu menulis puisi setelah selesai memotret kegiatan yang ada di sekolah. Aku menulis puisi apapun yang terlintas di pikiranku. Baik itu berhubungan dengan foto yang aku ambil, ataupun menulis semua sesuatu yang ada di hatiku. Dan karena aku sering membawa kamera kemanapun aku pergi, aku dijuluki sebagai manusia kamera. Meskipun aku dijuluki dengan panggilan tersebut, aku tidak merasa senang ataupun bangga dengan nama tersebut. Mengapa harus merasa senang? Menurutku rasa senang hanyalah bersifat sementara, tidak abadi. Waktu dulu, ketika aku masih kecil, aku sering merasakan senang. Bermain bersama papa dan mama merupakan sesuatu yang bisa membuatku senang. Namun seiring berjalannya waktu, rasa senang dalam diriku berubah menjadi rasa benci yang luar biasa. Seiring bertambahnya dewasanya aku. Aku membenci kepada orang-orang yang berada di sekitarku. Kebencianku bukan tanpa sebab. Aku kesal terhadap semua kejadian buruk yang terjadi secara bertahap dalam kehidupanku ini. Oleh sebab itu pada saat di SMA, aku lebih sedang menyendiri daripada bercengkrama dengan teman-teman yang ada di sekolah. Tidak ada yang bisa dibincangkan antara aku dengan mereka, teman-teman. Mereka menganggapku adalah orang yang aneh, karena setiap kegiatanku hanya menulis, memotret, menyendiri, dan tidur di pojokan kelas. Aku tidak mempermasalahkan jika mereka tidak ingin berteman denganku. Itu pilihan mereka jika ingin berteman atau tidak berteman denganku. Karena aku sering menyendiri di sekolah, aku dianggap aneh dan tidak satupun yang ingin berteman denganku. Lagi-lagi aku pun tidak peduli jika mereka ingin berteman denganku atau tidak. Karena aku tidak bisa menjamin bisa selayaknya menjadi seorang teman. Tiap-tiap hariku di sekolah selalu menyendiri, menulis, memotret, dan tidur di kelas. Mungkin karena kegiatanku yang dianggap tidak keren atau tidak menarik, membuat mereka tidak ingin berteman denganku. Atau bisa saja mereka tidak ingin berteman denganku karena aku sering menyendiri. Saking aku tidak memiliki satu orang pun teman saat di sekolah, aku cuma bisa melihat hasil foto yang ada di kameraku. Aku memandangi hasil jepretan fotoku dan merasakan kembali atmosfer yang terjadi pada saat itu. Dan aku melihat satu persatu foto yang aku dapatkan dan merasa bahwa kenangan di foto itu lebih indah daripada kenanganku sendiri. Aku selalu melakukan kegiatan tersebut. Sesampainya di sekolah, tidak memiliki seseorang teman bukan berarti menghalangi cita-citaku. Setidaknya kalimat itu yang menemaniku ketika aku merasa sedang kesepian. Dan akhirnya aku lulus dari SMA dan mendapatkan nilai yang cukup memuaskan buatku. Namun nilai yang aku dapatkan tidak akan berarti jika aku kehilangan seseorang yang aku sayangi di dunia ini. Lukanya cukup dalam, sampai aku masih bisa merasakannya ketika menulis cerita ini.
Dan ketika aku sedang merasa kesepian dan jenuh di sekolah, aku biasanya datang ke kelas adikku untuk mengobrol dan bercerita satu sama lain. Kebetulan aku 3 bersaudara, kembar 1 dan satunya lagi beda 1 tahun. Aku memiliki kedua adik yang sangat spesial di hidupku. Kenapa? Karena aku memiliki kedua perempuan yang selalu berjalan di samping kiri dan kananku. Aku dan ketiga saudaraku sangatlah dekat satu sama lain. Bahkan kita tidak segan-segan menunjukkan seberapa dekat kita bersaudara. Bahkan banyak orang menganggap saudaraku adalah pacarku sendiri, dan ada juga yang menganggap aku selalu berganti-ganti pasangan. Padahal nyatanya tidak. Dulu aku dan kedua saudaraku memiliki hubungan yang dekat, tetapi setelah meninggalnya kedua orang tuaku, aku dan kedua saudaraku sangatlah dekat. Bahkan ketika kita berpergian kemana-mana, kita selalu pergi bersama. Tetapi di dalam diriku selalu timbul rasa penyesalan dan kebencian yang sulit untuk dihilangkan. Mungkin kedua adikku melihat aku sebagai orang yang ceria, bersemangat, hangat, tetapi mereka tidak tahu beban yang aku tanggung. Dan aku juga tidak akan menunjukkan raut wajah yang menyatakan aku sedang lelah dengan kehidupanku ini. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir dengan keadaanku. Dan ketika aku merasa lelah dengan kehidupanku yang aku jalani saat ini, aku berencana untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun ketika ingin melakukan bunuh diri, ada sebuah ingatan yang muncul di kepalaku. Dan aku tidak tahu apakah aku meninggal atau tidak, karena aku tidak sadarkan diri. Belum waktunya.